Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas mengenai progres rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang telah disepakati oleh DPR dan pemerintah pada rapat paripurna tingkat I. Dalam keterangannya usai mengikuti rapat di kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, tanggal 28 November tahun 2022, Menteri Dalam Negeri, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa sejumlah masalah dalam RKUHP telah disepakati. Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Wamenkumham, Edi Hiarij menjelaskan bahwa DPR memberikan sejumlah masukan terkait RKUHP yang tertuang dalam Daftar Inventarisasi Masalah, DIM. Menurut Edi, beberapa poin dalam DIM telah melalui proses diskusi antara pemerintah dan DPR, serta telah disetujui dalam persetujuan tingkat pertama untuk dimasukkan dalam RKUHP. Sejumlah poin yang telah dibahas dan mengalami perubahan yaitu mulai dari hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law, pidana mati, hingga pencemaran nama baik. Terkait pidana mati, Edi mengatakan bahwa dalam RKUHP yang baru pidana mati dijatuhkan secara alternatif dengan masa percobaan. Kemudian, pemerintah juga menambahkan pasal 240 RKUHP terkait penghinaan terhadap pemerintah dengan sejumlah pembatasan. Penghinaan terhadap pemerintah dalam pasal tersebut terbatas pada lembaga kepresidenan. Sedangkan penghinaan terhadap lembaga negara hanya terbatas pada lembaga legislatif yaitu DPR, MPR, dan DPD, serta lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Teman-teman ICJR yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil itu aktif sekali melakukan diskusi dengan kami tim pemerintah maupun dengan fraksi-fraksi di DPR, sehingga ada beberapa item yang kemudian kita masukkan dalam RKUHP dan kemudian itu telah disetujui dalam persetujuan tingkat pertama. Yang pertama adalah terkait the living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Fraksi-fraksi di DPR meminta agar ada peraturan pemerintah yang memberi pedoman untuk penyusunan perda terkait dengan the living law itu. Kemudian yang kedua, suatu perkembangan yang sangat berarti bagi HAM, yaitu terkait pidana mati. Jadi dengan diberlakukan KUHP baru itu, pidana mati selalu dijatuhkan secara alternatif dengan percobaan. Artinya hakim tidak bisa langsung menjatuhkan pidana mati, tetapi pidana mati itu dengan percobaan 10 tahun. Jika dalam jangka waktu 10 tahun terpidana berkelakuan baik, maka pidana mati itu dirubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun. Kemudian hal lain yang penting juga diketahui bahwa pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum itu dihapuskan. Ya, itu kemudian kami menambahkan ada pasal 240 RKUHP terkait penghinaan terhadap pemerintah, yang itu juga sangat dibatasi bahwa pemerintah di sini adalah lembaga kepresidenan, sementara penghinaan terhadap lembaga negara itu hanya terbatas pada pada legislatif yaitu DPR, MPR, dan DPD, sementara terhadap yudikatif hanya dibatasi untuk Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, dan itu merupakan delik aduan. Satu hal penting juga yang dikhawatirkan oleh teman-teman media bahwa baik dalam penjelasan pasal yang berkaitan dengan penyerangan harkat dan martabat presiden maupun penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara, kami memberikan penjelasan seketat mungkin yang membedakan antara penghinaan dan kritik. Dalam RKUHP tersebut, pemerintah juga menghapus pasal terkait pencemaran nama baik dan penghinaan yang tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE. Edi berharap dengan memasukkan ketentuan UU ITE dalam RKUHP disparitas putusan dapat diminimalisasi. Untuk tidak terjadi disparitas dan tidak ada gap, maka ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang ITE itu kami masukkan dalam RKUHP tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian yang dengan sendirinya mencabut ketentuan-ketentuan pidana khususnya pasal 27 dan pasal 28 yang ada dalam Undang-Undang ITE. Selain itu, Prof. Markus Priyo Gunarto juga menjelaskan tentang RUKUHP 14 isu krusial. Teman, perkembangan dari RKUHP ini yang dulu dikatakan ada 14 isu krusial, akhirnya juga kita akomodasi pandangan dari masyarakat
dan itu kita drop. Misalnya soal unggas yang merusak pekarangan, ini kita drop. Terus kemudian pergelandangan, ini kita drop. Harapannya nanti itu semua bisa diatur di dalam peraturan daerah, karena tidak semua daerah itu memiliki persoalan-persoalan, misalnya soal unggas ini tadi, ya. Jadi daerah-daerah tertentu. Nah, kemudian juga soal dokter gigi yang tidak mempunyai praktek, itu juga sudah kita drop, ya, karena sudah diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan. Kemudian juga advokat curang, ini juga sudah kita drop. Jadi kejahatan lingkungan ini juga kita drop. Jadi posisi terakhir dari RKUHP itu yang semula itu adalah 628 pasal, sekarang posisi di terakhir itu tinggal 624 pasal, ya, karena ada beberapa pasal yang kita drop, ya, yang kemudian itu nanti diatur di dalam 43 bab.